Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Kamis 15 April 2021, saya, Pendeta Seri Satya, akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi yang indah dan cerah hari ini. Kami telah dibangunkan dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya kasih Allah memberkati hidup kami. Dan hari ini, memulai hari yang baru, kami akan melakukan segala aktivitas dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Tuhan memberkati kami. Bahkan ketika kami akan mendengar firman-Mu, kami mohon biarlah kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Sehingga kami boleh bersama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga 25, demikian firman Tuhan. Anti Kristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah tentunya ketika saat ini kita merasa bahwa kemajuan teknologi, bahkan informasi dapat kita
terima dengan mudah. Tetapi jangan salah juga ketika kita menerima sebuah informasi dan dengan cepat untuk mengamini apa yang diungkapkan. Karena itu perlu sebuah ketelitian, bahkan memahami, memilah mana yang benar-benar merupakan informasi yang boleh kita terima dengan baik. Sebagai contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu pernah ada orang yang memposting satu nas, dan ternyata nas itu adalah nas yang diucapkan dalam firman Tuhan yang merupakan kata-kata dari si iblis. Tetapi ternyata ada banyak orang yang mengamini kata-kata itu. Ini mungkin contoh yang paling sederhana. Artinya, bisa jadi dalam masa atau dalam zaman yang modern ini, kita mendengar, melihat, dan juga menyaksikan dari kemajuan yang ada, berisi tentang hal-hal seolah-olah itu adalah tentang firman Tuhan. Tetapi belum tentu itu sesuai dengan dogma dan ajaran yang kita pahami dan miliki. Ada banyak juga hal-hal yang disampaikan, misalnya saja saat ini, saat-saat membicarakan tentang virus corona. Ya, kita bisa saja menerima informasi itu. Tetapi kita pun harus boleh menilai di dalam iman kita, dalam pemahaman kita yang benar. Sehingga tidak dengan mudah menerima begitu saja apa yang orang lain sampaikan. Sangat sering di WA group misalnya disampaikan. Ya, entah dari gereja apapun itu. Kita comot saja dan kita share kepada teman-teman kita. Tetapi saudaraku, memang kita tidak bisa membatasi hal-hal yang demikian untuk sampai kepada jemaat Tuhan. Tetapi bagaimana kita boleh melihat bahwa apa yang disampaikan itu, apakah itu sesuai dengan iman kita atau tidak? Dan ini yang terjadi juga, yang dialami seperti nas yang kita baca pada hari ini. Jemaat Tuhan memang telah mengetahui tentang kebenaran. Karena itu mereka diingatkan untuk tetap ada dalam iman kepada Allah. Sehingga apa yang telah mereka terima dan pahami, mereka tetap boleh berpegang teguh pada pemahaman itu dan tidak mudah digoyahkan dengan segala ajaran yang datang dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas ini mendorong jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang sungguh-sungguh manusia dan benar-benar menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Saat itu, ada anggota jemaat yang secara keliru beranggapan bahwa Yesus kelihatannya seperti manusia, namun sebenarnya dia adalah makhluk rohani.
Mereka juga berkeyakinan bahwa kehidupan rohani lebih penting daripada kehidupan moral. Dan pengetahuan rohani lebih penting daripada kaidah-kaidah moral. Mereka mengajarkan bahwa norma-norma moral hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu melihat lebih jauh dari kehidupan fisik saja. Orang-orang ini misalnya meyakini bahwa mereka telah dilahirkan kembali secara rohani. Hal ini membuat mereka tidak mungkin lagi berbuat dosa. Dan karena itu, tidak ada dosa yang perlu diakui. Ini dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Tetapi anak-anak Allah yang sejati percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia dan dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Selain itu, anak-anak Allah yang sejati adalah orang-orang yang juga taat kepada Allah dan saling mengasihi. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar manusia dan yang mengasihi sesamanya akan memiliki hidup yang kekal. Itulah pemahaman iman yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menolong kita dalam perjalanan kehidupan percaya kita. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita dituntut untuk cermat dalam memahami ajaran-ajaran yang kita terima. Sehingga ajaran yang telah kita terima sebelumnya boleh sungguh-sungguh berakar menjadi sebuah pemahaman yang boleh membawa dan menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dan membimbing kita untuk terus belajar dan melakukan kehendak-Nya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena telah belajar dari firman Tuhan. Meteraikan firman dalam hati kami, sehingga setiap kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Muara Laung. Kami percaya Tuhan menjaga, memelihara, memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Apapun tantangan dan pergumulan dalam kehidupan bahkan pelayanan di jemaat Muara Laung, kami percaya Engkau hadir untuk memelihara dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Sehingga dalam pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan tetap bertumbuh dalam iman kasih dan pengharapan untuk terus ada di dalam kasih kepada Kristus. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada di Muara Laung. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati pasangan hidup mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati pula setiap hal yang boleh mereka lakukan dan kerjakan. Biarlah semuanya mendatangkan puji hormat akan nama Tuhan, sehingga kehidupan jemaat-Mu sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami percaya Bapa, bahwa segala kerinduan yang mereka miliki, Tuhan tahu. Biarlah mereka tetap ada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Walaupun pada saat ini, mereka tidak memiliki tempat untuk bersekutu, seperti yang terjadi di jemaat-jemaat lain. Kami percaya, Tuhan tetap hadir dalam persekutuan yang mereka lakukan, dalam kebersamaan, ibadah di rumah-rumah jemaat. Dan sebuah kerinduan yang mereka impikan, biarlah dalam kuasa kasih Allah yang melampaui segala akal Tuhan yang akan memberkatinya. Sehingga pada saat dan waktunya Tuhan,
mereka boleh memiliki tempat untuk bersekutu bersama dalam kuasa kasih Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memelihara mereka semua dan kami sekalian. Dalam pertolongan kasih-Mu, kami selalu ada dalam keadaan kuat dan sehat. Ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.